Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Catur. Perkenalkan saya Siva Azhara Salsabila, mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta yang sedang mendapat tugas wawancara mata kuliah berbicara yang berada di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Catur selaku Guru BK SMA Negeri 1 Pajangan terkait topik peran guru BK dalam mengenali potensi siswa untuk menentukan program studi di perguruan tinggi negeri. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui cara guru mengatasi siswa yang masih bingung memilih jurusan kuliah serta memahami pentingnya layanan BK dalam membantu siswa menentukan masa depan pendidikan mereka. Terima kasih atas kesediaan Bapak Catur untuk meluangkan waktu pada wawancara hari ini. Untuk itu, saya akan langsung memulai sesi wawancara dengan beberapa pertanyaan yang telah saya siapkan. Ya, silakan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana peran guru BK dalam membantu siswa mengenali potensi dan minat yang dimiliki? Ya, guru BK dalam membantu mengenali minat dan potensi yang dimiliki siswa di SMA 1 Pajangan ada sebuah instrumen yang namanya angket. Kita akan melihat bahwa angket itu di dalamnya ada minat, bakat, dan juga potensi diri yang nantinya kita evaluasi apakah anak tersebut punya bakat khusus yang bisa dikembangkan di sini. Kemudian juga ada yang lain, mungkin kita juga rekam jejak dari SMP-nya dari angket. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Catur. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, metode apa yang biasanya digunakan guru BK untuk mengetahui kemampuan atau bakat siswa itu sendiri? Ya, metode yang kami lakukan untuk mengetahui hal tersebut adalah bisa melalui angket, bisa melalui wawancara. Karena kalau angket kadang kita ragu-ragu, kita akan panggil siswa dengan wawancara. Karena wawancara itu akan pas sekali karena siswa bisa mengutarakan apa yang akan dikenal. Seperti itu ya Bapak. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, mengapa pengenalan potensi diri penting dalam menentukan program studi khususnya di perguruan tinggi negeri? Ini sangat penting karena kalau kita tidak kenal potensi diri, maka dalam pemilihan program studi bisa salah. Salah satu contoh, siswa yang berbakat atau punya potensi diri dalam hal misalnya bicara, mungkin bisa pas manakala dia di public speaking. Anak yang bisa bernyanyi, mungkin dia pas pada bidang seni suara. Jadi kita harus betul-betul mengenali agar nantinya tidak salah pilih. Selanjutnya, bagaimana cara guru BK dalam membantu siswa yang masih bingung memilih jurusan kuliah? Ya, kita akan ada beberapa hal yang kita ambil. Yang pertama adalah kita konseling kelompok bagi siswa-siswi yang mempunyai kendala dalam mengenal potensi. Ya, mungkin dengan kelompok dulu. Kalau toh hanya satu atau dua, mungkin kita konseling individu bagaimana anak untuk mengenal potensi yang ada dalam dirinya. Lalu, apakah guru BK memberikan tes minat dan bakat kepada siswa? Jika iya, mungkin bisa disebutkan pelaksanaannya seperti apa? Ya. Di SMA 1 Pajangan tes bakat minat itu digabungkan dengan tes IQ, ya, yang di dalamnya pelaksanaannya diadakan di kelas 10. Ya. Di kelas 10 kebetulan di sini di dalam tugas pokok dan fungsi kurikulum, jadi BK-nya mengawal bahwa sudah diadakan tes, kemudian laporannya ke BK dan juga ke kurikulum yang nantinya akan kita lihat bagaimana potensi siswa tersebut. Baik, penjelasannya tersebut sangat membantu sekali Bapak. Lanjut, faktor apa saja yang biasanya mempengaruhi siswa dalam memilih program studi di perguruan tinggi negeri? Faktor yang mempengaruhi adalah bakat minat, atau kalau bakat itu kemampuan, kalau minat itu kemauan. Ya. Jadi kadang kita anak-anak itu kadang kemauannya ada, tapi kemampuannya belum
sesuai. Salah satu kasus beberapa di SMA 1 Pajangan adalah anak itu kemauannya mesti ke Universitas Gadjah Mada. Namun kita harus berkaca pada kemampuan kita di SNBP itu, kita masih kesusahan untuk ke Universitas Gadjah Mada karena yang diambil anak-anak itu terlalu tinggi baik universitasnya maupun jurusannya diambil. Kadang anak-anak tidak menyesuaikan antara kemauan atau minat atau kemampuan sebagai bakat. Nah, kemampuan di sini juga tidak hanya kemampuan anak, harus kita kolaborasikan dengan kemampuan orang tua. Ya. Karena kadang anak sudah merasa mampu bisa untuk ke UGM, tapi kemampuan ekonomi orang tua bagaimana? Karena nanti jangan-jangan salah satunya ada yang ambil kedokteran, diterima, ternyata orang tuanya tidak sanggup untuk membayar karena fakultas kedokteran banyak praktek dan itu salah satu. Bagaimana guru BK mengarahkan siswa agar memilih jurusan sesuai kemampuan dan minatnya? Iya, jadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan melakukan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu ada bisa 5 siswa atau 10 siswa untuk dibawa ke ruang bimbingan kelompok. Di sana ada ruang konseling jika untuk ruang bimbingan kelompok. Di sana kita beri satu video yang bagaimana mengenal bakat minat, kemudian bagaimana mengenal perguruan tinggi yang ada maupun jurusan-jurusan yang ada, agar nantinya siswa itu tidak salah dalam memilih. Kalau anak bagaimana Pak kalau saya seperti jurusan A sementara kemampuannya di jurusan B, maka kita harus mengarahkan dan juga kita harus berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, karena guru mata pelajaran kadang lebih tahu tentang kemampuan tersebut. Mungkin apa kendala yang sering dihadapi guru BK saat membimbing siswa menentukan pilihan program studi? Banyak kendala yang terjadi, salah satunya adalah ego siswa, karena siswa itu kan taunya UGM bisa masuk, kemudian jurusannya juga masih tinggi-tinggi. Ya, sementara waktu konsultasi, kalau saya melihat nilai raport seharusnya misalnya ingin masuk ke fakultas kedokteran, tentu harus kimia, biologi, matematika harus nilainya bagus. Sementara di peminatan di kelas 11 dia tidak mengambil mata pelajaran kimia, tidak punya mata pelajaran kimia. Nah, jelas di SNBP tidak bisa masuk. Sementara siswa tetap ngotot seperti itu. Nah, ego inilah yang harus kita sikapi, bagaimana memberikan pengertian pada siswa agar nantinya tidak salah pilih. Jadi kita memberikan pengertian bahwa penilaian di SNBP adalah rata-rata penilaian raport semester 1 sampai 5 dan juga 3 mata pelajaran pendukung 1 sampai 5. Mungkin apa kendala yang sering dihadapi guru BK saat membimbing siswa menentukan pilihan program studi? Banyak kendala yang terjadi, salah satunya adalah ego siswa, karena siswa itu kan taunya UGM bisa masuk, kemudian jurusannya juga masih tinggi-tinggi. Ya, sementara waktu konsultasi, kalau saya melihat nilai raport seharusnya misalnya ingin masuk ke fakultas kedokteran, tentu harus kimia, biologi, matematika harus nilainya bagus. Sementara di peminatan di kelas 11 dia tidak mengambil mata pelajaran kimia, tidak punya mata pelajaran kimia. Nah, jelas di SNBP tidak bisa masuk. Sementara siswa tetap ngotot seperti itu. Nah, ego inilah yang harus kita sikapi, bagaimana memberikan pengertian pada siswa agar nantinya tidak salah pilih. Jadi kita memberikan pengertian bahwa penilaian di SNBP adalah rata-rata penilaian raport semester 1 sampai 5 dan juga 3 mata pelajaran pendukung 1 sampai 5. Nah, apakah orang tua juga dilibatkan dalam proses bimbingan pemilihan jurusan kuliah? Rencana kami memang seperti itu, orang tua akan kami panggil. Kemarin sudah kami lakukan ke kelas 10, sudah anak-anaknya sudah. Kemungkinan rencana kami orang tua, karena tidak mungkin tidak melibatkan orang tua. Kita kolaborasi ya, dengan
kita katakan dukungan sistem dalamnya kalau sekolah itu ada komunitas sekolah, guru dan tenaga kependidikan, siswa dan orang tua. Jadi kami merencanakan 4 tempat itu yang kita programkan untuk menjadi berkolaborasi untuk meningkatkan tingkat siswa masuk ke perguruan tinggi sesuai bakat minat. Berarti kerjasama dengan orang tua juga sangat penting ya Bapak? Iya, kita harus selalu kerjasama dengan orang tua karena anaknya kadang dengan orang tua itu harus selalu komunikasi. Pak, kira-kira saya seperti ini, Bapak setuju enggak? Nanti kalau Bapak tidak setuju, anaknya pengen sebagai guru matematika, sementara orang tuanya pengen guru bahasa Indonesia. Nah, kita harus menjelaskan dua orang tersebut, baik orang tua atau anak, tentang potensi yang ada. Kita bisa melihat nilai rapor, kemudian kebiasaan di sekolah, kemudian orang tua juga diberikan pengertian bagaimana kebiasaan anak di sekolah. Namun demikian saya juga harus minta penjelasan dari orang tua bagaimana kebiasaan di rumah. Apakah media sosial atau tren saat ini juga mempengaruhi siswa dalam memilih pilihan kuliah? Sangat mempengaruhi, karena di TikTok kadang ada, misalnya di UNJ itu banyak yang nganggur, banyak yang salah pilih, kemudian UGM salah. Nah, saya kadang menjelaskan jangan hanya seperti itu, karena yang nganggur sama yang tidak nganggur itu masih banyak yang tidak nganggur. Artinya kalau banyak yang nganggur, harusnya kan misalnya lulusannya 100, yang nganggur itu kan harusnya lebih dari 50. Ternyata kalau yang nganggurnya hanya 10% atau 10 katakanlah, berarti kan banyak yang tidak nganggur. Itu harus disikapi dengan benar oleh anak-anak. Jadi TikTok ataupun media sosial yang lain itu harus kita cross check di web UNJ, UGM, baik. Selanjutnya, bagaimana cara guru BK memotivasi siswa agar lebih percaya diri dalam menentukan pilihan program studi? Kita harus semacam plan centered terapi, jadi berpusat pada klien, dan behavior terapi atau perubahan dengan sikap tingkah laku. Kita harus merubah pola pikir siswa dari negative thinking yang mengatakan kadang tidak mampu atau tidak bisa, itu menjadi positive thinking, saya mampu, saya bisa. Kita harus merubah pola tersebut, dan pola tersebut bisa berubah manakala kadang kita juga memberikan memberikan contoh-contoh yang terbaik, baik tokoh maupun yang lain. Jadi motivasi dari guru BK juga sangat dibutuhkan siswa. Saya kira sangat dibutuhkan, karena di sini sudah mulai guru BK itu sudah mulai dikenali siswa sebagai sahabat siswa, sebagai meskipun guru tapi sahabat siswa dalam menangani masalah, juga sebagai teman curhat atau bagaimana. Terjelas kalau kelas 12 jelas sudah kenal betul, tapi kalau kelas 10 kita mau mulai jangan. Baik, terima kasih banyak atas jawaban dan penjelasan yang telah Bapak Catur berikan. Dari wawancara ini saya mendapatkan banyak wawasan baru mengenai peran guru BK hingga mengantarkan muridnya ke perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa guru bimbingan dan konseling memiliki peran penting dalam membantu siswa mengenali potensi, minat, dan kemampuan diri sebagai dasar dalam menentukan program studi di perguruan tinggi negeri. Guru bimbingan dan konseling juga memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa melalui berbagai layanan seperti konsultasi dan tes minat bakat. Selain itu, kerjasama antara guru BK, siswa, dan orang tua sangat diperlukan agar siswa dapat menentukan pilihan jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan tujuan masa depan mereka sendiri. Terima kasih banyak kepada Pak Catur atas waktu dan kesediaannya dalam wawancara ini. Informasi dan jawaban yang diberikan sangat bermanfaat bagi saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama proses wawancara. Semoga wawancara ini dapat memberikan manfaat bagi saya maupun orang lain. Ya, terima kasih kembali, dan saya sangat senang ada kepercayaan pada guru BK untuk diwawancara. Semoga sukses. Ya, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.